Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku, Syifa Nurul Fauzia. Di sini aku mau ngejelasin tentang human capital atau modal manusia. Nah, di sini tuh ada pengertian dan pentingnya human capital. Nah, selanjutnya ada peran human capital. Nah, selanjutnya ada transformasi peran divisi SDM. Dan aku juga mau jelasin tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Selanjutnya ada perubahan paradigma karyawan. Nah, di sini juga aku mau ngejelasin tentang mengidentifikasi human capital. Oh iya, hampir lupa. Belum perkenalan lagi. Nah, perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Fauzia dari kelas 2O Manajemen SDM. NPM-nya 121020679. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video ini ya. Halo, hai semuanya, balik lagi nih sama aku. Di sini kita udah di TM 11 tentang human capital atau modal manusia. Pasti sebagian dari kalian belum tahu ya apa arti human capital ini. Kalau gitu, mari kita simak ya bareng-bareng. Yang pastinya aku mau ngejelasin dulu arti tentang human capital ini. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia pun mendeskripsikan posisi human capital ini sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital ini terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu. Nah, semua ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Tadi udah dijelasin tentang deskripsi bahwa human capital ini terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, nah, di sini ada yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Lalu yang kedua ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreatif, dan bakat. Nah, yang ketiga ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan tersebut. Sebelumnya, tadi aku udah ngejelasin arti dan pentingnya human capital. Sekarang kita pindah ke peran human capital. Sebagai kunci keunggulan organisasi ini terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu ada aset finansial, ada aset fisik, dan aset tidak berwujud. Untuk aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut financial capital. Selanjutnya, aset fisik terdiri dari peralatan, gedung, dan tanah. Aset tidak berwujud yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Next, kita ke hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Nih, dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Nah, di sini ada 5 cara untuk atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, ada build atau membangun. Investasi ini dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bunch atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir ada bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Nah, teman-teman, sekarang ada di transformasi peran divisi SDM.
Transformasi peran divisi SDM itu ada 4. Yang pertama strategic partner, yang kedua ada administrative expert, yang ketiga ada employee champion, nah yang keempat ada change agent. Sorry kalau bahasa Inggris aku kurang tepat ya. Oke, kita kembali lagi ke materi ya. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM ini yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM tadi. Masih semangat mendengarkan materi ini kan? Yuk kita sekarang menyimak tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Di sini ada 3 tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Salah satunya ada activity level, yang kedua ada functional level, dan yang ketiga ada strategic level. Teman-teman, ternyata dari ketiga tingkat kompetensi tadi diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat. Dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya loh. Wah, kita sekarang sudah di bagian perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Bisa teman-teman lihat di sini juga ada langkah perusahaan untuk mengubah pola pikir. Wah, kita sekarang sudah ada di akhir penjelasan nih. Bagian ini yaitu mengidentifikasi human capital. Teman-teman tahu nggak sih 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan? Nah, yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mudah memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital ini dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan yang ada di slide terakhir ini. Nah, teman-teman udah mengerti kan tentang human capital? Nah, terima kasih sudah melihat dan menyimak video aku tadi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!